umum ya, melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Dibacakanlah surat tuntutan itu. Kemudian ditanggapi oleh terdakwa namanya pledoi. Pledoi itu adalah nota pembelaan. Yang kita saksikan sama-sama kemarin Kamis ya, pledoi Nikita Mirzani dan pledoinya dari penasihat hukum. Dua-duanya dibacakan. Namun sayang, saya mengamati sidang pledoi itu ya, ada dua. Satu, semuanya berkesimpulan baik pledoinya penasihat hukum maupun pledoinya Nikita Mirzani, semuanya berkesimpulan bahwa itu kesepakatan pembelaan dirinya itu. Pembelaannya itu bahwa itu kesepakatan bukan pemerasan. Yang kedua, ya, untuk Nikita sangat disayangkan kebanyakan narasinya menyerang personal penuntut umum. Padahal itu tidak ada nilainya itu. Di mata hakim menyerang secara personal. Harusnya ya, pembelaan itu fokus kepada kalau memang meyakini bahwa itu adalah kesepakatan bukan pemerasan, maka ya, sampaikan dalam pledoi itu konstruksinya sampai jelas, sampai bisa meyakinkan hakim bahwa ini adalah kesepakatan, bukan pemerasan. Nah, sayangnya saya melihat lebih banyak narasinya itu ya itu menyerang personal dan itu nggak punya nilai di mata hakim. Itu memberatkan berarti ya? Ya, artinya kalau pledoinya itu lebih banyak menyerang personal, tidak bermanfaat. Seharusnya lebih banyak menguraikan bahwa dia ini tidak melakukan tindak pidana kan itu. Pledoi itu kan ada dua. Pertama, terdakwanya merasa melakukan tindak pidana, kemudian pledoinya itu supaya diringankan saja, misalnya menyampaikan kenapa saya melakukan tindak pidana pembunuhan misalnya, kenapa saya melakukan pengeroyokan atau penganiayaan, karena saya terpaksa, karena saya membela diri kan itu. Jadi itu contoh seperti itu namanya pledoi. Terdakwanya mengakui melakukan tindak pidana, tetapi saya membela diri, ya membela diri, melakukannya itu karena membela diri. Maka disampaikanlah dalam pledoi itu bisa menjadi pertimbangan. Oh, terdakwa melakukan tindak pidana ini karena terpaksa begini, karena alasannya membela diri misalnya. Nah, itu pledoi pertama mengakui melakukan tindak pidana, namun pembelaannya itu adalah untuk meringankan. Nah, pledoi kedua, golongan pledoi kedua ini orang yang tidak mengakui tindak pidana sama sekali. Nah, saya lihat pledoi dari Nikita ini kan yang kedua nih, ya, tidak mengakui melakukan tindak pidana sama sekali. Nah, kalau tidak mengakui tindak pidana, maka bagaimana bisa menerangkan dalam nota pembelaan kepada hakim, ya, supaya hakim yakin bahwa Nikita tidak melakukan pemerasan, namun kesepakatan sebagaimana yang didalilkan baik dari penasihat hukumnya maupun oleh Nikita. Itu jadi konstruksinya, alurnya, ya, itu lebih banyak dan menyerang personal jaksa itu tidak perlu karena itu tidak ada nilainya pledoinya gitu. Nah, setelah pledoi baru hari ini sidang namanya replik. Replik itu adalah tanggapan penuntut umum atas pledoi terdakwa dan penasihat hukumnya. Itu. Jadi replik ini menanggapi pledoi kemarin. Gimana prediksinya terkait replik kali ini? Replik itu sudah umum. Pasti jaksa mempertahankan surat tuntutannya. Itu. Jadi masih mempertahankan surat tuntutannya. Apa surat tuntutannya? Yang sudah dibacakan itu. Itu. Jadi tidak goyang, tidak berubah itu. Itu umum dan repliknya penuntut umum terdakwa Nikita sekarang ini juga yang lagi dibacakan ini ya. Ini pasti repliknya itu pasti mempertahankan ya tetap pada tuntutannya tidak berubah. Nah, menolak dalil-dalil pledoinya baik terdakwa maupun penasihat hukumnya terdakwa. Pasti begitu. Nah, kemudian baru Kamisnya duplik. Ya, Kamis 23 Oktober itu duplik. Duplik itu apa? Duplik itu tanggapan lagi atas replik penuntut umum. Nah, setelah itu
ya baru kalau ada kesimpulan, kalau tidak ada langsung putusan. Informasi yang saya dapat dari sidang kemarin, putusan tanggal 28 Oktober ya. Iya betul. Informasinya 28 29. Jadi 28. tidak ada kesimpulan tuh. Tidak ada kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Berarti hakim lah yang menyimpulkan sendiri dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Gitu. Terus gimana nih kemarin tuntutan 11 tahun denda 2 miliar terkait tuntutan sebelumnya? Ya, terkait tuntutan Nikita Mirzani, saya tidak bisa mengatakan tuntutan ini berat atau tidak. Karena terdakwa Nikita Mirzani yang dituntut saja, dia tidak pernah mengatakan tuntutan ini salah. Yang dia katakan tuntutan ini mengada-ngada. Kan beda. Artinya, saya tidak tahu apa yang dirasakan terdakwa. Barangkali merasa ini tidak berat, kan gitu. Jadi jangan sampai kita praktisi hukum yang menyatakan tuntutan ini terlalu berat, sementara Nikita Mirzani yang menjalani selaku terdakwa tidak mengatakan, tidak merasakan ini berat. Karena itu kan tidak terlontar ya. Dari Nikita Mirzani yang ada adalah tuntutan ini mengada-ngada katanya kan. Ya betul. Nah, tapi bagi saya berat itu sebenarnya. Ya, kasus pemerasan ya dengan angka 4 miliar dituntut 11 tahun itu sangat berat. Nah, tuntutan 11 tahun ya, biasanya vonisnya itu 2/3 dari tuntutan. Jadi kalau 11 tahun dibagi 3 ya, kalau 11 tahun dibagi 3 itu berarti putusannya itu biasanya itu 6 tahun 11 tahun dibagi 3. Tuntutannya itu 7 lebih lah. Ya, 7 lebih. Nah, jadi bisa jadi vonisnya ini 7 tahun atau 8 tahun. Ya, biasanya atau 9 tahun. Pokoknya paling tinggi 11. Tidak mungkin di bawah setengah. Kalau setengah saja misalnya vonis tuntut 11, lalu vonisnya 11 itu setengahnya kan 5,5. Kalau setengah saja divonis 5,5, nanti jaksa penuntut umum banding. Pasti. Nah, tapi kalau 2/3 biasanya jaksa penuntut umum tidak banding. Mungkin yang banding terdakwanya. Kan itu. Jadi biasanya vonisnya itu minimal itu 2/3. Kalau 2/3 itu berarti 7 tahun lebih vonisnya. Bisa jadi 7 tahun, 7 tahun setengah atau 8 tahun. Nah, biasanya. Tetapi kalau hakimnya meyakini ini harus diberikan efek jerah juga. Bisa jadi putusannya sama dengan tuntutan 11 tahun juga. Apakah boleh? Boleh. Lalu pertanyaannya, apakah boleh hakim memvonis lebih dari tuntutan? Boleh. Sepanjang pasal yang dikenakannya ini, ancaman hukumannya masih bisa di atas tuntutan, di atas 11 tahun boleh. Nah, seperti kita ketahui, Nikita Mirzani ini kan dikenakan pasal 345 Undang-Undang TPPU ya. Ancaman hukumannya itu kan 20 tahun paling lama. Artinya, hakim masih mempunyai kewenangan atau dapat menjatuhkan putusan paling lamanya 20 tahun. Meskipun tuntutannya 11 tahun, tuntutan jaksa penuntut umumnya. Jadi hakim boleh memvonis ya, terdakwa itu yang penting tidak melebihi dari ancaman pasal yang dikenakan. Undang-undang TPPU ini yang dikenakan terhadap Nikita ini, ancaman pasalnya itu kan masih paling lama 20 tahun. Jadi hakim boleh memutus 20, memutus 15, memutus 12, ya, memutus 5, ya, boleh. Nah, tetapi memutus 5,5 saja, ya setengah dari tuntutan, penuntut umum pasti banding. Dan saya selama sidang jarang hakim memvonis setengah dari tuntutan, jarang. Paling kalau hakim meyakini tidak bersalah ya bebas sekalian, vonis bebas.
Tidak bisa vonis setengah dari tuntutan itu. Biasanya yang sudah itu 2/3 dari tuntutan, antara 7 sampai 8 tahun vonisnya. Ini satu lagi Mas Tony, Gitu. kenapa tuntutan itu berbeda dengan Mail? Mail lebih ringan, 7 tahun, denda 2 miliar juga gitu. Itu jauh berbeda gitu. Ya, gini, kalau tuntutan terhadap 2 orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama atau tindak pidana secara bersama-sama, kemudian yang satu tuntutannya besar, yang satu tuntutannya kecil, nah tentu ini keputusan dari penuntut umum. Ya. Kenapa dia menuntut kita lebih besar, Kang Mail, padahal menurut kita yang komunikasi dengan Reza Gladys itu Mail kan gitu. Nah, tapi kenapa Nikita lebih besar tuntutannya ketimbang Mail? Mail hanya 7 tahun ya dituntut. 7 tahun 2 miliar. Saya tidak bisa menebak-nebak karena itu jaksa, kewenangan jaksa, penuntut umum. Tetapi dari yang disampaikan penuntut umum di persidangan pada saat membacakan tuntutan, ada hal-hal yang memberatkan. Sehingga Nikita kemudian dituntut 11 tahun penjara. Ada 8 hal yang memberatkan. Sehingga Nikita Mirzani dituntut 11 tahun itu. Apa saja 8 hal itu? 1. Perbuatan terdakwa merusak nama baik dan martabat orang lain. Kedua, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat secara nasional. Ketiga, terdakwa telah menikmati hasil kejahatan. Keempat, terdakwa bersikap tidak sopan di persidangan. Seperti yang sering saya zoom sama intens kan. Sikap terdakwa ini akan mempengaruhi berat ringannya ketika nanti penuntut umum melakukan penuntutan kan itu. Terbukti kan? Iya, Pak. Ya. Kelima, terdakwa berbelit-belit di persidangan. Arti berbelit-belit itu ya bisa dipahami oleh penuntut umum mempersulit jalannya persidangan. Itu. Nah, kemudian yang keenam, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Ya, itu menjadi hal yang memberatkan. Kemudian ketujuh, terdakwa sudah pernah dihukum. Nah, sudah pernah dihukum juga itu termasuk hal yang memberatkan. Meskipun perkaranya berbeda yang dulunya kan. Nah, kemudian yang terakhir yang 8, terdakwa tidak menghormati jalannya persidangan. Nah, ini juga sering saya sampaikan kan. Artinya banyak protes, segala-gala diprotes apa segala macam ya memang dilihat oleh publik, wih, ini berani nih kan kita keren kan gitu. Nah, tetapi kita juga harus sadar bahwa ia adalah terdakwa di mana mau dihukum, mau dituntut, mau divonis oleh majelis kan itu. Nah, jadi harus bisa membawa diri sikapnya. Itu gitu kan bisa dilakukan dengan cara yang tidak dinilai oleh penuntut umum itu tidak menghormati jalannya persidangan kan. Bisa artinya sikap-sikapnya itu bisa dengan santun, bisa dengan rasa menghormati kan itu. Hormatlah pada acara sidang itu kan. Satu lagi nih. Namun karena dinilai oleh penuntut umum tidak menghormati jalannya persidangan ya, maka inilah kemudian menjadi alasan di antaranya jadi berat tuntutannya. Nah, ada satu hal-hal yang meringankannya ya, yaitu terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Jadi 8 memberatkan, 1 pertimbangan yang meringankan itu karena terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Nah, jadi kenapa tuntutan Nikita Mirzani lebih berat ketimbang Mail? Kalau saya hanya melihat dari ya, apa yang dibacakan oleh penuntut umum. Bisanya Nikita dituntut 11 tahun, hal-hal yang memberatkannya seperti yang tadi saya bacakan. Itu saya kutip dari tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang agenda pembacaan tuntutan. Nah, ini terakhir nih Mas Tony, kabar terbaru kalau repliknya ditolak. Repliknya ditolak oleh kejaksaan, sidang baru kelar sepertinya. Berarti dugaan Mas Tony benar. Pledoinya maksudnya. Maksudnya replik tadi. Pledoinya ditolak. Iya. Ditolak. Ya, bahasa media kan bisa. Jaksa penuntut umum tolak pledoi, pledoi yang kemarin itu ditolak. Ya pasti. Jadi kalau jaksa
mengajukan replik ya, tanggapan jaksa atas pledoi terdakwa pasti menolak dalil-dalil pledoi dari terdakwa maupun penasihat hukumnya, udah pasti menolak. Karena kalau membenarkan ya jangan menuntut lagi sejak awal kan. Oh iya benar, itu bukan tindak pidana, itu kesepakatan, itu perdata, ya jangan menuntut lagi. Kayaknya nggak di sidang itu perkara kan itu. Jadi pasti menolak. Lalu kalau menolak nanti ditanggapi lagi itu kan oleh terdakwa, namanya duplik. Nah, tuntutan pledoi, replik, duplik, nanti yang akan menilai itu majelis hakim. Jadi kedua belah pihak, baik penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya ini boleh saling menyampaikan dalil-dalilnya. Penuntut umum mengajukan tuntutannya dengan dalil-dalilnya. Terdakwa mengajukan pledoi dengan dalil-dalilnya. Nah, ditanggapi replik, tanggapi duplik dengan dalil-dalil. Tapi nanti yang menentukan adalah majelis hakim. Oke, cukup Mas Tony.